Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Timur Gaddafi NIM 202011011031031477. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang saya buat dari tugas hukum ekonomi bisnis. Di sini saya akan membahas tentang salah satu aplikasi online yaitu Shopee. Transaksi elektronik adalah transaksi yang berperan dalam bidang internet atau online, di mana diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Rumusan masalah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau IT diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan oleh Presiden Haji Bambang Yudhoyono tanggal 11 April pada masa jabatannya. Tujuan masalah agar para pembeli dan penjual mengetahui bahwa hak mereka ada di bawah undang-undang. Kegunaannya di mana peraturan ini dibuat agar pembeli dapat mendapatkan haknya dan penjual juga dapat mendapatkan haknya. Di mana yang dimaksud adalah penjual dapat mendapatkan uang yang dari pembeli dengan harga yang disepakati, dan pembeli juga harus dapat mendapatkan haknya adalah barang yang harus didapatkan karena telah membayar sesuai apa yang disepakati oleh pembeli penjual. Ringkasan menurut saya dalam contoh kasus ini, pembahasan khusus hukum transaksi elektronik atau transaksi online sangat berguna untuk masyarakat Indonesia di situasi pandemi ini, karena orang-orang bisa dapat mendapatkan barang tanpa harus keluar rumah, dan dari itu orang-orang juga dapat terhindar dari wabah virus corona dan semacamnya, di mana dan semacamnya, dan hal ini sangat membantu masyarakat agar mereka bisa tetap hidup tanpa harus keluar rumah untuk membeli barang di luar sana. Dan aplikasi ini juga membuat cara untuk pembeli lebih mudah dalam membeli barang, yaitu membayar COD, di mana dalam transaksi tersebut sudah tidak perlu ke ATM lagi untuk melakukan transaksi pembayaran seperti biasanya, tapi dapat melakukan pembayaran di rumah mereka jika barang yang diinginkan sudah datang ke rumah mereka. Salah satu fungsi dari transaksi jual online atau aplikasi jual online ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai masyarakat informasi dunia. Di antaranya juga transaksi elektronik, berarti transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.
Saran bagi semua pengguna transaksi elektronik harus teliti jika harus membeli sesuatu. Harus diperhatikan apakah situs yang digunakan untuk membeli sesuatu itu sah atau tidak. Jangan sampai yang namanya penipuan juga jangan lebih baik teliti dalam melakukan suatu proses pembelian online. Dan para pemula bisnis juga harus teliti dalam melihat sebuah pasar, karena proses jual beli ini sangat memudahkan seseorang untuk memulai sebuah karir, karena mereka tidak harus memiliki toko atau tempat untuk menjual barang yang akan dijual tersebut. Dan juga pemerintah harus meningkatkan kontrol terhadap para penjual online agar tidak dapat menipu masyarakat yang ingin menjual online. Maksudnya mereka harus menjual barang mereka di suatu aplikasi yang dibawahi oleh negara, dan mereka harus memberikan identitas mereka secara lengkap sebelum memasarkan barang mereka dalam transaksi jual beli online tersebut, agar lebih aman dan sama pembeli dan penjual sama-sama bisa mendapatkan haknya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.